Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi bab 10 mengenai koneksi database dan query menggunakan bahasa pemrograman Go atau Golang. Jadi di bahasa pemrograman Go itu menyediakan dukungan yang baik untuk berinteraksi dengan database MySQL melalui package database atau SQL dan driver khusus MySQL. Jadi persiapannya nanti mahasiswa harus install Go terbaru, mungkin sudah diinstal. Kemudian install driver MySQL into Go. Kemudian install server MySQL di local atau remote, atau paling mudah mahasiswa install XAMPP dan jalankan PHP MyAdmin gitu ya, seperti ini di PHP MyAdmin di XAMPP, jalankan MySQL database, kemudian jalankan Apache Web Server. Setelah itu install driver MySQL untuk Go di alamat go get-u github.com Go SQL driver MySQL. Berikut ini ada kode untuk koneksi ke database MySQL. Di sini ada package main, ya, kemudian importnya dari database SQL, kemudian fmt log, kemudian untuk driver MySQL-nya di github.com Go SQL Server SQL driver MySQL. Setelah itu ini adalah program utamanya, misalnya function main. Ini untuk koneksi ke database-nya. Kita panggil SQL open, ini driver MySQL-nya, kemudian root ini adalah username, kemudian password ini password MySQL-nya. Ini alamat untuk pemanggilan database programnya di 127.0.1, portnya 3306, database-nya namanya testdb. Kemudian dicek, ini adalah exception handlingnya di Go. Jadi cek apakah ada error. Kalau tidak ada error, jalankan programnya begitu ya. Kemudian tes koneksi pakai dbping, ini metodenya. Kemudian kalau ada error, masukkan ke log. Kalau tidak ada error, tampilkan teks berhasil terhubung ke database. Kemudian berikutnya untuk query. Untuk query kita pakai buat dulu structure. Nama structure-nya user. Komponennya yang pertama ada ID. Perhatikan di sini case sensitif ya. Jadi huruf besar huruf kecil harus sama. ID integer, kemudian name, tipe datanya string, email, tipe datanya juga string. Kemudian kita buat satu fungsi untuk mendapatkan data user. Di sini ada nama fungsinya get users. Kemudian parameternya db dengan tipe SQL db. Kemudian query-nya itu select ID, name, kemudian email from users ya. ID sini ini di setting nanti bertipe auto increment. Jadi otomatis dia bertambah sewaktu datanya ditambah. Kemudian di throw close. Nah, ini cek untuk data selanjutnya, di scan name-nya, ID-nya dan emailnya, kemudian tambahkan data di user ya, pakai keluarkan data usernya menggunakan append, kemudian return users, kemudian tampilkan semua data di users, ID-nya, name-nya dan emailnya. Kemudian kalau kita hanya ingin menampilkan
spesifik satu record saja, kita gunakan function get user by ID. Ini contoh fungsinya ya. Jadi di sini yang membedakan adalah SQL statementnya. Jadi di sini select ID, name, email, from users. Ada filternya di sini where ID. Where ID-nya berapa? Misalnya kita sudah masukkan beberapa nama ya, tentukan ID-nya yang mana. Nanti dimasukkan sebagai parameter function get user by ID ini, maka dia akan menampilkan data users yang isinya ID, name, email dari ID yang spesifik. Kemudian untuk perintah insert, update, delete. Insert itu untuk menambah data, update itu untuk edit data, dan delete itu untuk hapus data. Nah, kita bisa menggunakan atau membuat function create users yang parameternya itu ada koneksi ke database, kemudian ada namanya, ada emailnya dengan tipe stringnya. Apa kok ID-nya tidak dimasukkan karena ID-nya auto increment, jadi tidak perlu dimasukkan. Kemudian di sini untuk perintah SQL-nya untuk menambah data kita pakai perintah insert into users. Kemudian kita sebutkan apa saja yang mau diisi, name dan email. Ini perlu karena ID-nya tidak kita isi. Kalau ID-nya diisi dan tidak bertipe auto increment, kita tidak perlu menuliskan field yang akan dimasukkan. Tapi karena kita hanya mengisi nama dan email, sehingga fieldnya harus diisi di sini. Kemudian values, nah ini menggunakan operator tanda tanya. Kemudian name dan email. Name ini adalah tanda tanya yang ini, email ini adalah tanda tanya ini. Ini nanti refer ke field yang disebutkan di setelah user ini. Jadi yang pertama ini adalah name, yang kedua ini adalah email. Pak, gimana kalau dibalik email dengan name? Ya bisa aja. Jadi nanti di sini email, di sini name, kemudian di sini juga harus dibalik email dan name. Ini untuk menambah, dan untuk menambah kita panggil metode fungsi exec ya. Kemudian untuk prepared statement, nah ini untuk query yang dijalankan berulang kali, lebih baik menggunakan prepared statement karena ini lebih aman juga mungkin dari serangan SQL injection atau cross-site scripting ya, SSS. Nah, di sini kita bisa buat fungsi update user email dengan parameternya koneksi ke database, kemudian ID-nya, kemudian emailnya. Ini kan update user email. Kemudian kita lihat di sini yang akan di update adalah emailnya misalnya, sehingga perintah SQL-nya adalah update tabel users, kemudian yang di set adalah field email itu, kemudian dimana kita tentukan spesifik ID-nya yang mana gitu. Kalau tidak pakai filter ID ini maka semua email akan berubah. Nah, kalau ini yang berubah hanya ID-nya saja. Kemudian ini dimasukkan ke prepared. Nah, ya, kalau yang tadi ini kan kita masukkan ke exec langsung ya, metode exec di database. Kalau sini dipanggilnya adalah prepared, kemudian setelah itu kita execute. Nah, di sini ini lebih aman dari serangan SQL injection maupun cross-site scripting. Kemudian berikutnya untuk transaksi yang membutuhkan atomicity. Atomicity itu transaksinya maksudnya tidak atau iya begitu ya. Jadi datanya kalau mau dimasukkan semua ya masukkan semua, kalau tidak dimasukkan semua ya jangan dimasukkan begitu ya. Jadi tidak boleh setengah-setengah gitu ya. Ini pakai atomicity yang menggunakan tipe transaksi di Go. Misalnya kita buat satu function namanya transfer money dengan parameternya koneksi ke database, kemudian from ID to ID, tipenya adalah bilangan bulat atau integer, dan amount tipenya floating point ya, 64 bit ya. Di sini pakai begin ya, jadi db begin. Kemudian cek juga kalau ada error di tengah jalan kita panggil rollback. Rollback itu mirip undo lah gitu ya. Jadi tidak jadi di execute si perintah SQL yang kita kirimkan itu. Kemudian tapi kalau tidak ada error maka commit. Jadi simpanlah begitu ya datanya ke database. Ini di sini ada begin, ada rollback kalau error, dan kalau tidak ada error kita commit. Nah, perintahnya
Misalnya untuk mengurangi saldo pengirim, nah kita perintah update account, set balance, sama dengan balance dikurangi saldo yang diambil misalnya atau dikirim, kemudian yang ID-nya tertentu gitu ya, amount ini masuk ke tanda-tanya yang ini, from ID ini masuk ke tanda-tanya yang ini. Kemudian tambah saldo penerima pakai perintah update account set balance, ini ditambah untuk penerimanya, mana ID penerimanya seperti ini gitu ya. Nah, untuk transaksi pertama selalu tutup koneksi dengan defer db close. Kemudian selalu tutup browse dengan browse close. Kemudian gunakan parameter query untuk menghindari SQL injection. Kemudian gunakan transaksi untuk operasi yang membutuhkan automaticity. Kemudian juga yang kelima, tangani error dengan baik di setiap langkah. Dengan package database SQL dan API MySQL, ini Go menyediakan cara yang aman dan efisien untuk berinteraksi dengan database MySQL. Berikutnya untuk praktikum, kita contoh program. Nah, ini adalah perintah SQL untuk membuat tabel user seperti yang digunakan dalam contoh Go berikutnya. Jadi ini mahasiswa buat dulu tabel user ya, create table dengan fieldnya ada 3, ID, tipe integer, auto increment, kemudian dia ditaset sebagai primary key. Kemudian yang berikutnya name, tipe datanya variable karakter, panjang datanya 100, tidak boleh kosong. Email, tipe datanya variable karakter, panjang datanya 100, juga tidak boleh kosong, dan unique. Unique itu artinya tidak boleh ada data email yang sama di tabel users ya. Kemudian created add, ini datanya dibuat kapan dengan tipe datanya timestamp, defaultnya current timestamp. Jadi setiap kita isi data yang baru, otomatis field create add ini akan berisi waktu pembuatan data tersebut ya. Biasanya kalau mau lebih lengkap, mahasiswa buat lagi edit add misalnya untuk mengetahui data itu diedit kapan terakhir. Kemudian kita isi dengan data contoh, kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5 data contoh. Ini perintah SQL-nya, insert into users, name dan email. Karena ID-nya otomatis, jadi tidak perlu dimasukkan di sini. Values, ini nama pertama, yang kedua data user kedua, data user ketiga, keempat dan kelima. Setelah itu untuk memastikan bahwa data sudah, untuk memastikan kalau datanya sudah masuk ke tabel di database TestDB, kita pakai perintah select all from users ya, nanti hasil yang diharapkan itu seperti ini muncul ya. Nah, berikutnya script lengkap untuk MySQL CLI. Nah, untuk SQL-nya ini mahasiswa bisa copy paste nanti ke PHP admin. Nah, kalau berhasil berarti ada tabel yang namanya TestDB, nama tabelnya user, kemudian isinya seperti ini ya. Ada pertama John, nah ID-nya ini otomatis diisi karena dia tipenya adalah auto increment ya, integer auto increment. Kemudian nah, ini berikutnya adalah program CRUD lengkap untuk user dengan Go. CRUD itu singkatan dari create, read, update, delete. Pertama kita tulis package main, import dulu dari database SQL fmt log os, kemudian driver MySQL-nya jangan lupa github.com go SQL driver MySQL. Kemudian kita buat struktur datanya, tipe user structure, ID, name, email. Kita deklarasikan variabel untuk koneksi ke database. Kemudian kita buat main programnya, jadi Go pakai func main ya. Kemudian ini koneksi ke database-nya pakai MySQL SQL open, MySQL root, ini username-nya, password, TCP, ini alamatnya 127.0.1.0.1 itu localhost gitu ya. Portnya 3306 TestDB. Karena nanti ini untuk yang contoh pertemuan ke hari ini kan tidak di web, di halaman web, tapi di terminal ya. Kemudian nah, ini tes koneksi, kalau berhasil tidak error, muncul
teks berhasil terhubung ke database. Kemudian kita tampilkan menu utamanya. Di sini ada aplikasi manajemen user, tambah user, lihat semua user, lihat user by ID, update user, hapus user, keluar, kemudian pilih menu. Kalau kita isi 6 misalnya, maka input tidak valid ya. Kita tulis switch choice, yang pertama create user, get all user, yang kedua panggil ini memanggil fungsi-fungsinya ya. Yang ketiga get user by ID, yang keempat panggil update user, yang kelima panggil delete user. Kemudian kalau kita klik 0 keluar di aplikasi, defaultnya menu tidak tersedia. Ini untuk fungsi create user, masukkan nama, email, kemudian ini perintahnya insert into user, name, email, value-nya. Kalau error, dia tulisan teks error message gagal menambahkan user. Kalau berhasil, muncul teks user berhasil ditambahkan dengan ID tertentu. Ini untuk function get all user untuk menampilkan semua data user. Dan perintah SQL-nya select ID, name, email from users ya. Nanti ditampilkan dengan format seperti ini. Jadi ada ID-nya, ada namanya, ada emailnya. Kemudian untuk menampilkan spesifik user tertentu, kita panggil fungsi get user by ID. Dengan pertama dia akan minta kita masukkan ID usernya, kemudian dijalankan dengan perintah select ID, name, email from users. Ini sebenarnya ID, name, email bisa diganti jadi bintang gitu ya, karena menampilkan semua data field yang ada di tabel users. Dan kalau berhasil, dia akan menampilkan spesifik data user yang kita inginkan. Kemudian untuk update user, ini untuk update user, masukkan ID user yang akan diupdate. Dia masuk ke sini, select axis, select satu from user sesuai ID apa begitu ya. Nanti datanya akan diupdate. Kemudian untuk hapus user, kita buat fungsi delete user. Yang pertama kita harus masukkan ID user yang akan dihapus, masuk ke perintah SQL ini, select axis, dicek dulu apakah ada. Kalau tidak ada, datanya sudah tidak ditemukan. Kalau ada, maka eksekusi perintah ini, delete from user sesuai ID ini. Jadi hapus dari tabel user yang ID-nya kita isi tadi. Nah, untuk menjalankan program, pastikan MySQL sudah berjalan, database test DB sudah ada, field user sudah ada, datanya sudah diisi. Kemudian jalankan program dengan ketikkan perintah go run main go, atau tergantung mahasiswa buatnya di file go apa begitu ya. Nanti pilihan menu yang tersedia ini seperti ini. Oke, contoh saja, misalnya kita sudah buat di Visual Code ini seperti ini, udah kita masukkan programnya. Oke, kemudian kita klik terminal, new terminal, kita tulis perintah go run lat 3 go, enter. Oke, nanti akan muncul perintah detail seperti ini, tambah user, kalau lihat semua user, masukkan 2, nanti akan muncul semua data user yang ada di database. Kemudian kalau kita lihat user by ID, kita pilih 3, kita tampilkan yang kedua misalnya ya. Nanti muncul di sini yang kedua adalah Jen Smith dengan email jensmith@example.com. Kalau untuk update user misalnya kita pilih 4, masukkan ID user yang akan dihapus misalnya ya, user pertama, masukkan nama, tidak perlu, masukkan email baru t@t.com misalnya. Nah, kalau kita lihat semua user, dia sudah berubah John di t@t.com. Untuk hapus user, kita bisa pilih nomor 5, kita hapus usernya, misalnya yang pertama begitu. Jika kalau kita lihat semua user yang pertama sudah terhapus ya. Kemudian pilihan 6 untuk keluar, 0 keluar. Oke,
Jadi demikian untuk pertemuan hari ini, kita bahas koneksi database dan query menggunakan Golang. Nanti jangan lupa kerjakan semua tugas teori dan praktikum yang ada di Kulon ya. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore.